Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga anak-anak ibu semua dalam keadaan sehat. Tetap semangat mengikuti proses pembelajaran hari ini, meskipun proses pembelajaran masih kita lakukan secara daring. Nah, hari ini kita akan belajar IPS. Materi yang akan kita pelajari pada minggu ini adalah kependudukan dan kebudayaan Indonesia. Minggu lalu kita juga membahas materi yang sama, namun materi yang kita bahas pada minggu kemarin itu mengenai dinamika penduduk, kemudian persebaran penduduk, dan yang terakhir adalah komposisi penduduk. Nah, untuk minggu ini kita akan membahas mengenai pertumbuhan dan kualitas penduduk serta keragaman etnik dan budaya Indonesia. Oke, tetap ditonton videonya sampai habis ya, Nak. Oke, kita masuk materi kita yang pertama mengenai pertumbuhan dan kualitas penduduk. Pertumbuhan penduduk adalah keseimbangan dinamis antara kekuatan yang menambah dan kekuatan mengurangi jumlah penduduk. Tingkat pertumbuhan penduduk Indonesia saat ini termasuk dalam kategori tinggi. Angka pertumbuhan penduduk mencapai 1,36% per tahun. Untuk menurunkan tingkat pertumbuhan yang tinggi ini, pemerintah Indonesia melakukan program keluarga berencana atau KB. Dengan program ini, pertumbuhan penduduk Indonesia mengalami penurunan. Nah, di Indonesia, masalah kualitas penduduk yang terjadi dipengaruhi oleh masih rendahnya tingkat pendidikan dan rendahnya tingkat kesejahteraan yang kemudian dapat berpengaruh pada pendapatan per kapita masyarakat. Rendahnya pendapatan per kapita dapat menyebabkan orang tua tidak mampu menyekolahkan anaknya, sehingga banyak anak yang putus sekolah atau berhenti sekolah sebelum tamat. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah menyusun berbagai program di bidang pendidikan seperti beasiswa, kemudian adanya bantuan operasional sekolah atau BOS, serta program wajib belajar dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai keragaman etnik dan budaya Indonesia. Bangsa Indonesia mempunyai keanekaragaman budaya. Keanekaragaman budaya tersebut tidak terlepas dari faktor penduduk dan masyarakat. Penduduk, masyarakat, dan kebudayaan mempunyai hubungan yang erat antara satu sama lain. Penduduk adalah sekumpulan manusia menempati wilayah geografi dan ruang tertentu, sedangkan masyarakat merupakan sekumpulan penduduk yang saling berinteraksi dalam suatu wilayah tertentu. Selain faktor penduduk dan masyarakat, faktor lain yang menyebabkan keanekaragaman budaya yaitu letak geografis. Karena setiap daerah mempunyai corak dan budaya masing-masing yang memperlihatkan ciri khasnya. Nah, keragaman etnik dan budaya Indonesia itu antara lain yang pertama adalah rumah adat Indonesia. Rumah adat adalah bangunan yang memiliki ciri khas yang digunakan tempat hunian oleh suku bangsa tertentu. Rumah adat merupakan kebudayaan paling tinggi dalam sebuah komunitas suku atau masyarakat. Setiap provinsi memiliki rumah adat yang mencerminkan suku dan daerahnya. Rumah adat yang ada di Indonesia. Yang pertama ini adalah rumah adat dari Sumatera Utara. Yang kedua, ini adalah rumah adat dari Sumatera Barat. Yang ketiga, ini adalah rumah adat dari Melayu Riau. Yang keempat, ini merupakan rumah adat Nias. Kemudian yang kelima, ini adalah rumah adat dari Jawa Tengah. Selanjutnya, ini adalah rumah adat Papua. Selanjutnya, ini adalah rumah adat Kalimantan. Dan yang terakhir, ini adalah gambar rumah adat dari Sulawesi. Jadi kita yang selanjutnya mengenai pakaian adat Indonesia. Pakaian adat adalah pakaian memiliki ciri khas tertentu yang dijadikan identitas dari sebuah daerah. Pakaian adat biasanya digunakan pada waktu-waktu tertentu seperti upacara perkawinan, kegiatan ritual, atau pada saat menerima tamu kehormatan.
Nah, ini adalah contoh pakaian adat Indonesia. Yang pertama adalah contoh pakaian adat dari Sumatera Utara. Yang kedua, contoh pakaian adat dari Sumatera Barat. Yang ketiga, contoh dari pakaian adat Melayu Riau. Yang keempat, contoh pakaian adat dari Nias. Yang kelima, contoh pakaian adat Jawa Tengah. Keenam, contoh pakaian adat dari Papua. Yang ke-7, contoh pakaian adat dari Kalimantan. Dan yang terakhir adalah contoh pakaian adat dari Sulawesi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tarian daerah Indonesia. Tari merupakan salah satu aspek seni untuk mengungkapkan perasaan melalui gerak. Tarian setiap daerah itu memiliki ciri khasnya tersendiri. Tarian daerah memiliki makna dan simbol tertentu yang terkandung di dalamnya. Beraneka ragamnya, tarian menunjukkan kekayaan kebudayaan Indonesia. Nah, tarian daerah Indonesia. Yang pertama, tari tortor dari Sumatera Utara. Yang kedua, tari piring dari Sumatera Barat. Yang ketiga, tari persembahan dari Melayu Riau. Yang keempat, tari dari Nias. Selanjutnya kita akan membahas keragaman etnik dan budaya Indonesia, yaitu suku bangsa. Nah, suku bangsa adalah kelompok etnik yang mendiami suatu kawasan karena adanya kesamaan garis keturunan. Kesamaan suku ditandai dengan suatu kebudayaan, agama, perilaku, dan ciri-ciri biologis yang sama. Persebaran suku bangsa di Indonesia antara lain suku Batak di Sumatera Utara, suku Melayu di Bangka Belitung, suku Serawai di Bengkulu, suku Betawi di Jakarta, suku Sunda di Jawa Barat, suku Baduy di Banten, suku Jawa di Jawa Tengah, suku Madura di Jawa Timur, suku Bima di NTT, suku Dayak di Kalimantan Barat, suku Minahasa Sulawesi Utara, suku Buru di Maluku, dan suku Asmat di Papua. Selanjutnya, sistem bahasa. Sistem bahasa merupakan cara seseorang untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain. Bahasa daerah adalah bahasa yang dituturkan di daerah tertentu. Bahasa daerah digunakan untuk percakapan atau komunikasi untuk suku yang sama. Nah, setiap suku memiliki bahasa yang berbeda dari logat dan dialeknya yang khas. Itulah ciri khusus setiap bahasa daerah. Pada perkembangannya, bahasa daerah memperkaya bahasa Indonesia. Selanjutnya, lagu daerah. Lagu daerah atau lagu kedaerahan adalah lagu atau musik yang berasal dari suatu daerah tertentu dan menjadi populer dinyanyikan baik oleh rakyat daerah tersebut maupun rakyat lainnya dan berkembang dari budaya daerah setempat yang bersifat turun-temurun. Nah, lagu kedaerahan mirip dengan lagu kebangsaan, namun statusnya hanya bersifat kedaerahan saja. Lagu kedaerahan biasanya memiliki lirik sesuai dengan bahasa daerahnya masing-masing. Lagu daerah atau musik daerah ini biasanya muncul dan dinyanyikan atau dimainkan pada tradisi-tradisi tertentu di masing-masing daerah. Nah, beberapa contoh lagu kedaerahan antara lain ada Ampar-Ampar Pisang dari Kalimantan Selatan, Anak Kambing Saya dari NTT, Cublak-Cublak Suweng dari Jawa Timur, Injit-Injit Semut dari Jambi, Gundul-Gundul Pacul dari Jawa Tengah, Si Patokan dari Sulawesi Utara, Tokecang dari Jawa Barat, Yamko Rambe Yamko dari Papua, dan Jali-Jali dari Jakarta. Oke, sampai di sini dulu penjelasan yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan pada hari ini dapat dipahami oleh anak-anak Ibu semua. Seperti biasa, setelah menonton video di YouTube sampai habis, kembali ke Google Classroom kita masing-masing. Dan seperti biasa juga, tugas sudah Ibu share di Google Classroom. Anak-anak Ibu bisa perhatikan tugas di sana, dikerjakan tugas di buku latihan masing-masing, kemudian
kemudian difoto dan dikirimkan di Google Classroom. Oke, baiklah, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Selamat mengerjakan tugas.